Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamda adbin yarju bihi minhu fathan kabira wa yas'aluhu qailan rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa majjada wa 'azzama ala man arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tathriman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yal hadirun muhtaramun, dalam bab rajin menjaga kesempurnaan iman, kesempurnaan amal dan perbuatan. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah surat Al-Hadid ayat 27, di mana kalau kita bahas ayat ini, dan tentunya ayat ini bertalian dengan ayat yang sebelumnya, ayat 26, pokok bahasanya adalah kemuliaan bagi Nabi terakhir, yaitu bagi Nabi Muhammad SAW. Ayat yang dimaksud qala ta'ala thumma qaffayna ala atharihim birusulina, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiwa'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasikun. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepada Isa Injil, dan kami jadikan bagi orang yang mengikuti Nabi Isa rasa santun dan kasih sayang dalam hati mereka. Mereka juga di antara mereka mengadang-adakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengadang-adakan rohbaniyah, menjadikan mereka pendeta, padahal kami tidak mewajibkan pada mereka yang namanya rohbaniyah atau menjadi pendeta. Mereka melakukan itu semata alasan pertama dan tujuan utama mereka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pada dasarnya tidak memelihara yang awalnya tujuannya hanya untuk Allah. Mereka tidak memelihara tujuan tersebut dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, pahala, dan banyak di antara mereka yang dulunya tujuannya menjadi rahbaniyah untuk mencari ridha Allah, justru sebaliknya mereka menjadi orang-orang yang fasik. Dalam tafsir Sawi disampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa thumma qaffayna ala atharihim, mereka, dhamir tersebut kembali kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan para nabi dan rasul yang semasa dengan mereka, bukan kembali kepada keturunannya. Karena pada dasarnya
para nabi dan para rasul, utamanya Nabi Ibrahim, banyak di antara keturunannya yang menjadi nabi dan rasul. Jadi kalau dikatakan tsumma atba'na rasulan ba'da rasulin hatta intahaina ila Isa alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Nuh banyak nabi dan rasul, keturunan Nabi Ibrahim juga banyak nabi dan rasul, hingga sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini yang pertama. Tsumma qaffayna ala atharihim. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyebut wa ja'alna tabi'an lahum, wa ja'alna, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna fi qulubil ladzi tabauhu. Jadi ra'afatan wa rahmah, dan kami jadikan bagi mereka yang mengikuti para nabi, terutama mengikuti Nabi Isa, tabi'lahum wa mutaakhirun anhum fi zamani, ya, orang yang hidup setelah para nabi tersebut. Dan disebutkan di sini utamanya adalah orang-orang Yahudi yang ingkar atas kenabian Nabi Isa dan kerasulan Nabi Isa. Demikian juga generasi sesudahnya itu para al-hawariyun, yang pada dasarnya banyak di antara mereka sangat lemah lembut dan kasih sayang, dan mereka inginnya mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Utamanya al-hawariyun atau orang-orang Nasrani ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi cara mengamalkannya melampaui batas, yang diantaranya disebutkan tadi ruhbaniyah. Ruhbaniyah itu ay rafdun nisa wa ittikhadis sawami' lil mubalagha fil ibadah war riyada wal inqita' anin nas wa taqassuf fil akli wal malbasi wal masrabi ma'at taglil min dalik. Yang dikatakan ruhbaniyah itu tidak mau kawin, tinggalnya di gereja, dan mereka dalam beribadah melampaui batas, dalam berriyadhah melatih jiwa mereka juga seperti itu, melampaui batas, memutuskan diri untuk tidak berhubungan dengan manusia, hidup dalam makan, pakaian, minum serba sangat sederhana. Itulah yang dimaksud dengan ruhbaniyah, dan yang semacam itu tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga apa? Karena mereka melakukan perbuatan tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka tatkala mereka menjadi ruhbaniyah, para pendeta-pendeta yang meninggalkan perkawinan, apa gerangan yang terjadi? Maka terbukti di dunia banyak perselingkuhan, perzinaan di gereja-gereja tertentu, walaupun tidak semuanya mungkin, tapi begitulah yang pernah dimuat di media-media internasional. Dan itu terjadi mulai sejak zaman dahulu, karena memang Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan sudah kita bahas bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, yang dibawakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadisnya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, sirarukum uzzabukum wa aradilu mautakum uzzabukum. Orang yang paling hina di antara kalian adalah orang yang tidak mau kawin, menjadi ruhbaniyah, tidak mau kawin. Dan kalau ada orang mati yang paling hina, yang mati dalam keadaan yang belum kawin. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan. Walaupun pada dasarnya Al-Imam Ghazali mengupasnya dengan panjang lebar dalam kitab Ihya tentang masalah kawin tersebut. Kalau khauful fitnah, mampu menjaga diri. Kalau dia kawin tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya dan semacamnya karena alasan syariat, memang diizinkan. Tapi kalau tidak ada alasan syariat, maka disebutkan alasannya antara dua, yaitu waliyadzubillah, antara memang dia tidak mampu untuk melakukan hubungan dengan calon istrinya, atau memang dia adalah orang yang tidak benar. Begitu Imam Ghazali menyampaikan, yang bersumber insyaallah dari Abdullah bin Abbas. Artinya
Rasulullah SAW menganjurkan kita tetap untuk melakukan perkawinan. Itulah yang terjadi kepada Bani Israel karena mengamalkan agama bukan sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Allah. Mereka melampaui batas. Maka kata Muwazali, ma tajawaza anil had, ya, apapun yang melampaui batas yang kita lakukan, inqalaba ala didih, nanti berpaling atau berputar sebaliknya, terjadinya sebaliknya. Jadi kalau seumpamanya orang itu seperti Bani Israel, seperti orang-orang Al-Hawariyun Nasrani, maunya ibadah saja, tidak mau bertalian dengan dunia, akhirnya melakukan pelecehan sosial waliyadzubillah di tempat ibadah mereka yang paling mulia. Demikian juga pada dasarnya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran menyebutkan, faqala ta'ala wabtawi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah untuk bekalmu menuju akhirat, tapi jangan lupa untuk bekalmu di dunia. Jadi bukan dikatakan baik, kata Rasulullah, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati aw akhiratuhu di dunya. Bukan termasuk orang yang terbaik di antara kalian meninggalkan dunia untuk akhiratnya, atau meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Tapi hamba yang terbaik ialah hamba yang melakukan kedua-duanya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahkan pernah terjadi seorang anak muda ditegur, apa gerangan yang terjadi? Wahai anak muda, kenapa kamu hanya di masjid, tidak pernah kerja? Mungkin punya orang tua, mungkin punya anak dan istri. Bagaimana tanggung jawabmu terhadap mereka? Kalau mereka mengatakan kami sudah dijamin oleh saudara kami dan keluarga kami, maka dikatakan dalam sebuah riwayat, saudaramu yang menjamin kamu jauh lebih mulia daripada kamu. Didikan Islam pada dasarnya menjadikan semua di antara kita ini jangan menjadi beban bagi orang lain. Kallan alan nas, tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Dan begitulah praktek para nabi dan para rasul. Sehingga kita lihat Wali Songo, para habaib datang ke Indonesia, mereka bukan hanya berdakwah tapi mereka berdagang. Bahkan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, beliau bukan mendapatkan gratis tanah di Hadramut, tapi mereka adalah beli. Bahkan ada sebagian para salafus soleh dan ba'dul aulia, bukan banyak sekali sebetulnya, para aulia itu mereka bekerja, membagi uang hasil kerjanya, malam tidak pernah tidur menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil yang ditekankan adalah setiap kita harus mampu berdiri di kaki kita, jangan menjadi beban bagi orang lain. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian maka kita lihat bagaimana orang yang menjadikan waliyadzubillah summa waliyadzubillah, memang para ulama ahli tasawuf mengatakan manusia itu terbagi dua dalam kehidupan ini. Ada yang pertama taharraka ruzika, dia bergerak, dia aktif mencari rezeki, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kelompok yang kedua, sakana ruzika. Mungkin ada sebagian para ulama, para dai, kalau kerja malah rugi terus. Kalau kerja tidak pernah untung, malah rugi terus. Tapi kalau ngajar punya duit. Bahkan kalau ngajar aktif, dia istiqomah dalam ngajarnya, sama Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka rezekinya, pintu rezekinya, baik dengan dagang ataupun dengan cara yang lain. Ada yang seperti itu. Cuman poin yang paling penting, jangan pisahkan antara dunia dengan akhirat. Jadi kenapa
umat Islam di dunia, terutama di Indonesia sampai detik ini dijajah karena kita memisahkan antara agama dengan negara, karena kita memisahkan antara agama dengan dunia. Kalau kita memisahkan antara agama dengan negara, maka negara ini akan diurus oleh orang-orang yang tidak beriman dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pisahkan antara agama dengan dunia, apa yang terjadi? Maka dunia kita ini akan diurus oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermunculan yang namanya bank, riba, perbuatan-perbuatan atau bisnis-bisnis yang tidak halal, yang tidak jelas akadnya yang terjadi di Indonesia. Yang kalau kita lihat ya, bagaimana perdagangan online yang secara hukum fikih juga tidak jelas hukumnya. Belum produksi produk-produk waliyadzubillah yang kita lihat di medsos, betapa banyak produk-produk haram yang kita makan. Belum lagi kita tidak peduli pada saat ini saudara kita yang dibantai di Palestina, tapi kita masih membeli produk-produk yang menyuplai dana ke Israel untuk membunuh saudara kita di Palestina. Inilah apabila kita memisahkan antara dunia dengan agama dan memisahkan antara negara dengan agama, sehingga dalam berpolitik, bernegara dan berdunia atau berbisnis dan semacamnya, maka jauh dan menyimpang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terbukti dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, bahkan terakhir juga Nabi Isa alaihissalam, umatnya yang mempraktekkan agama tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa dan ajaran Allah, maka yang tujuannya untuk mengorbankan dirinya untuk Allah, mencari ridha Allah, akhirnya apa? Makin panjang, makin ke belakang, justru prakteknya melanggar agama Allah, mengumpulkan massa, memperbanyak umat hanya untuk mengambil upeti dari para pengikutnya. Begitu yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam pandangan agama Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang beramal itu yang pahalanya besar dan pahalanya berlimpah, bukan karena banyak dan beratnya, tapi orang yang beramal dan beribadah dan melakukan kebaikan akan melimpah pahalanya, akan banyak pahalanya melebihi yang lainnya apabila dalam ibadah dan beramal makin mirip dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makin serupa amalan kita dengan amalan baginda Nabi Muhammad, makin mulia dan makin banyak pahalanya. Walaupun kita capek, walaupun kita susah payah, tapi caranya tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad, maka jelas pahala tidak akan kita dapatkan. Coba bagaimana kita lihat, selalu kita mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus tidak ada lain tujuannya sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang Allah untuk alam semesta. Akhirnya apa? Terjadilah praktek orang yang tidak berpijak kepada agama, mengembangkan pemikirannya, dia mengatakan kita harus rahmah, kita harus kasih sayang kepada siapapun walaupun beda agama. Sehingga tidak benar katanya kalau mengizinkan yang laki muslim, yang perempuan ahli kitab boleh katanya kawin. Itu tidak benar. Seharusnya diizinkan juga yang perempuan muslimah, yang laki non Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda tidak boleh kalau yang laki muslim, yang perempuan non Islam tidak apa-apa, tapi kalau yang perempuan muslimah, yang laki adalah non Islam, dilarang dalam Al-Quran, tidak boleh dalam ajaran agama, dengan alasan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini katanya perlu dikoreksi. Padahal kalau sudah ada dalil, ada nas, ada hadis, ada Al-Quran, siapapun tidak boleh berpendapat kecuali dengan pendapat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pernah terjadi Imam Ahmad bin Hanbal membawa seorang teman dari Khurasan kalau tidak salah menghadap Imam Syafi'i. Temannya ingin tahu siapa Imam Syafi'i yang diceritakan dipuji oleh Imam Ahmad muridnya.
Setelah di hadapan Imam Syafi'i, ulama dari Khurasan ini adalah ulama yang paling faqih, ulama yang paling top di sana, ulama yang paling hebat. Lalu bertanya, apakah orang mengontrakkan rumah di tanah haram itu boleh? Kata Imam Syafi'i boleh. Dasar hadisnya ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lalu orang ini membantah, tapi ada sebagian ulama tidak membolehkan. Kata Imam Syafi'i, ya Ahmad, inti bawa teman seperti ini. Katanya dia orang yang paling top di Khurasan. Kalau anda tidak menghargai inti, anda menyampaikan hadir Rasulullah, dia membantah, anda usir dia dari ini. Tidak pantas siapapun berbicara dan berpendapat kalau sudah Nabi Muhammad berpendapat. Begitulah cara berpendapat para ulama kita. Kita lihat di medsos bagaimana debat seorang dosen, seorang doktor dengan seorang ulama. Dia ngotot boleh perkawinan yang laki non Islam, yang perempuan muslim. Kalau Rasulullah mengatakan tidak boleh, itu bukan perkawinan tapi perzinaan. Jadi poin yang ingin saya sampaikan daripada ayat ini, mempraktekkan agama bukan menurut akal kita, tapi mempraktekkan agama sesuai dengan bimbingan dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dipaksakan, waliyadzubillah summa waliyadzubillah, kalau dipaksakan mempraktekkan agama tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan tuntunan para nabi dan para rasul, maka kita akan menjadi orang Yahudi dan Nasrani yang praktek agamanya akhirnya menyimpang daripada ajaran agama. Juga yang lagi rame seumpamanya sekarang ya, yang begal nasab itu, imat itu, yang dia mengatakan harus tes DNA seumpamanya baru habaib itu akan diakui kehabibannya. Kalau sudah perkawinan sah, disaksikan masyarakat banyak, apalagi di Indonesia ada kawaannya yang ngawinkan ulama besar, disuruh tes DNA, berarti dia mengakui ajaran agama, menganggap pernikahan yang menurut agama sah, menurut Nabi sah, menurut Allah sah, dia katakan tidak sah kecuali dengan tes DNA. Waliyadzubillah. Yang kedua, waliyadzubillah, sangat mengerikan pada dasarnya konsekuensinya. Apa yang terjadi? Konsekuensinya berarti dia menuduh bahwasanya Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah berarti adalah anak zina. Itu namanya ghadaf dan dosanya sangat besar. Yang dituduh bukan satu orang tapi banyak orang. Yang dituduh adalah para aulia, para orang-orang besar. Nuduh satu orang saja itu dicambuk sebanyak 80 kali atau 100 kali. Dan Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak boleh dipercaya kesaksiannya dan omongannya sepanjang hidupnya. Waliyadzubillah. Apalagi waliyadzubillah yang dituduh adalah para ulama, para aulia, orang-orang besar. Inilah kalau mempraktekkan agama sesuai dengan nafsunya, bukan dejat dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, mempraktikkan agama harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama, bukan sesuai dengan tuntunan dan ajaran kepentingan politik ataupun kepentingan dunia. Disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, kanat mulukun ba'da Isa alaihissalam badalul Taurat wal Injil, wa kana fihim jama'atun mu'minin yaqra'una at-Taurat wal Injil wa yad'uhum ila dinillahi. Jadi terjadi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merubah Taurat dan Injil. Ada sekelompok di antara umatnya Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah, beriman kepada Injil. Mereka tidak mau mengikut perubahan yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu. Mereka mengajak agar para penguasa adanya merubah ajaran agama itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu biasa ya, apa ancamannya kalau sudah orang berani bersuara keras? Sebenarnya kita lihat Habib Rizik ya minimal penjara. Dan ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya apa? Para pembesar berbicara kepada para raja mereka yang menentang perubahan Taurat dan Injil itu ditangkap saja, dibunuh saja semuanya. Dan ini bukan hanya sekarang ya, dari masa ke masa seperti itu.
Tapi Habib Abdullah Al-Haddad menyampaikan sebuah hadis bahwasanya amal ma'ruf nahi mungkar, menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran itu tidak akan memendekkan umur dan tidak akan mengurangi rezeki. Akhirnya apa? Mereka banyak yang dibunuh, yang tidak mau ikut pada ajaran yang sudah dirubah, mereka dibunuh. Dan ini terjadi, dan kejadian-kejadian semacam ini akan berulang sepanjang masa ila yaumil qiyamah, karena itu adalah merupakan sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, ya. Untuk menguji kita tetap beriman apa tidak, sarana Allah seperti itu. Makanya ayat ini bertalian dengan ayat yang sebelumnya, ayat 26. Faqala ta'ala walaqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab, yang dimaksud kitab adalah wahyu, kepada keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dari Allah, dan banyak juga di antara mereka yang fasik. Artinya fasik itu keluar dari ajaran agama Allah, sebagaimana cerita Nabi Isa dan umatnya tadi. Ada bahkan banyak, terutama para penguasa, merubah ajaran agama sesuai dengan nafsu mereka. Lama dzakara bi'tsatur rusul, dzakara huna Syekhul Anbiya, yang disebut waqad arsalna nuhan wa ibrahima, padahal yang dimaksud adalah semua rasul. Dari masa ke masa dunia ini tidak pernah kosong daripada nabi dan rasul, karena kalau tidak ada nabi dan rasul, tidak ada orang beriman, dunia ini akan hancur. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ard, kata Allah. Yang terjemah bebasnya, andai kata di dunia ini ada orang yang tidak beriman, tidak ada nabi dan rasul, tidak ada dai, tidak ada ulama yang untuk Allah dan rasulnya, maka dunia ini akan dibinasakan oleh Allah. Maka setiap generasi sejak Nabi Adam ada generasi yang namanya Nabi Sis, seterusnya Nabi Nuh, seterusnya Nabi Ibrahim, dan seterusnya Nabi Ismail. Demikian juga Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama, para ulia, para kutub, para semuanya itu berlanjut sampai yaumul qiyamah. Karena tidak ada mereka, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, dunia ini kan akan dihancurkan. Tapi kenapa dalam ayat ini yang disebut hanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Nuh Syekhul Anbiya, manusia yang hidup setelah Nabi Nuh hanya yang ikut kapalnya Nabi Nuh. Tidak ada manusia yang lain kecuali pengikut Nabi Nuh. Dan manusia yang jadi nabi dan rasul paling banyak setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dalam surah Al-Hadid ayat 26 ini hanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu alasannya. Laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna nubuwata fi naslihima. Kami telah mengutus para rasul, yaitu Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kenabian dan kerasulan dari keturunan mereka atau dalam keturunan mereka. Yaitu yang dimaksud ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini tasrifan lahuma, ini merupakan kemuliaan secara khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Famin dzurriyyatin Nuh Ibrahim unasun muhtadun. Keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh banyak juga di antara mereka yang mendapat petunjuk, bahkan jadi nabi dan rasul. Tapi wa katsirun minhum fasikun. Keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang tidak beriman, orang-orang Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi karena menyimpang, yang awalnya mereka adalah bangsa yang paling dimuliakan, tapi menentang dan menyimpang dari ajaran para utusan Allah, terutama Nabi Muhammad, maka mereka dijadikan bangsa yang paling hina. Wa katsirun minhum usatun kharijun anit ta'a wa anit tariqil mustaqim. Yang dikatakan wa katsirun minhum fasikun,
banyak di antara mereka yang ahli maksiat, keluar daripada taat, menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh sebab itu disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang badannya kecil ya. Badannya kecil. Kita bahas sebelumnya tentang masalah pelecehan tubuh itu tidak boleh. Yang pada waktu naik ke pohon kurma atau apa itu kelihatan betisnya sayang kecil, diketawain oleh sebagian sahabat, maka Rasulullah marah dan mengatakan andai kata ditimbang dengan seberat apapun timbangannya, nilai kakinya Nabi Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat, ditimbang dengan gunung Uhud pun lebih berat, ditimbang dengan amalan-amalan apapun, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat karena keimanan dan ketakwaannya. Naam, dikatakan oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, tahukah kamu kenapa orang-orang Israel itu menjadi ruhbaniyah? Maka diceritakan oleh Rasulullah, yaitu secara singkat saja, karena mereka para penguasanya merubah ajarannya, menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Maka ada di antara mereka ruhbaniyah, mereka mengamalkan agama berlebihan, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa, yang tujuannya mencari ridha Allah, namun pada akhirnya menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita, dalam mengamalkan agama, kita selalu mengontrol diri kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga dalam kita beragama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita beragama mampu, dalam kita beragama menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.